Lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih bersama Mas Zaky dari Partai Demokrat, Bang Eriko dari PDIP, dan juga ada Kang Ujang, pengamat politik yang bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Saya ingin sedikit kepada sensitivitas dari pemilihan cawapres nih, karena tampaknya kalau berbicara partai, lalu berbicara AHY dan pertemuan dengan Puan kemarin, tidak terlepas dari bursa cawapres, walaupun sudah klarifikasi belum adalah pembicaraan mengenai cawapres dan lain-lain terkait siapa yang akan diajukan sebagai cawapres Ganjar dan lain-lain dalam pertemuan kemarin. Tapi ada sensitivitas waktu juga tentunya yang akan menentukan. Saya gambarkan begini mungkin Mas Zaky, bisa saja ada pihak yang berpikir ya AHY masih nunggu siapa cawapres yang diinginkan Anies. Kalau itu AHY ya pastinya Partai Demokrat tidak mungkin kemana-mana, toh sudah di dalam koalisi juga begitu. Tapi kalau bukan AHY, bisa jadi begitu. Ini adalah membuka pintu kalau memang PDIP berminat begitu kepada AHY untuk menjadi cawapresnya Ganjar. Di sisi lain PDIP juga mungkin sudah ada nih daftar nama cawapres, tinggal menentukan, tinggal mengajak, tapi butuh keputusan dari pihak-pihak, apalagi mereka yang terkait dengan partai gitu. Nah kalau dari Demokrat sendiri bagaimana menanggapi hal tersebut, Mas Zaky? Ya, terima kasih Mas Timothy. Nah ini yang kami sampaikan sebenarnya di poin ketiga yang tadi kami menegaskan kembali. Indahnya pertemuan kemarin seperti yang disampaikan oleh Mas Ahaye baik kepada publik maupun kepada kami, kader-kader intinya di pertemuan pasca pertemuan kemarin, itu karena diawali dengan rasa saling menghormati dan saling memahami posisi saat ini gitu. Ya. Itu Mbak Puan malah yang memulai. Paham saat ini katanya Demokrat sedang membangun koalisi perubahan, PDIP juga telah deklarasi Mas Ganjar sebagai calon presiden. Nah, jadi dengan saling mengembrace, saling mengakui hal ini dengan menyadari posisi kedua partai ini jadi sangat terbuka ini diskusinya antara Mas Ahaye dan Mbak Puan. Jadi akhirnya tidak ada nih rasa tidak enak untuk menyampaikan hal-hal yang memang penting untuk kita saling ketahui. Dan yang menariknya juga dalam pertemuan itu, jadi bisa saling mengkonfirmasi. Ternyata ada beberapa isu di masa lalu gitu ya, yang bahkan di antara kami ternyata loh kok seperti itu, oh ternyata tidak ya gitu. Nah, ini yang kemudian jadi ada jembatan komunikasi yang sangat-sangat baik ini, yang kemarin itu terjadi gitu. Banyaklah ada beberapa isu antara hubungan kedua partai ini dalam isu-isu yang penting gitu. Ya, Mbak Puan juga bertanya kepada Mas Ahaye bagaimana posisi Demokrat sekarang, Oktober dan seterusnya, pemilu dan juga masa depan. Nah ini yang kami ingin sampaikan bahwa perbincangan seperti ini sangat penting gitu loh, ya sangat penting. Mengapa harus dipertegas kembali? Ya karena bagaimanapun yang kita bicarakan bukan hanya politik praktis, tetapi juga isu negara, isu bangsa dan isu kerakyatan gitu. Nah kalau berbicara mengenai tadi masalah pilpres ya, masalah capres cawapres, itu adalah hal yang berbeda. Itu adalah hal yang berbeda dari apa yang disampaikan kemarin. Karena kami kemarin lebih banyak berbicara mengenai tadi politik kebangsaan, kenegaraan, dan kerakyatan. Yang kalau seperti pesan Pak SBY, semoga bisa membawa kebaikan dan keberkahan pertemuan ini gitu. Jadi kalau masuk ke tataran praktis, ya ini kan akan ada perbincangan-perbincangan ke depannya. Jadi bukan ini Mas Ahaye menunggu siapa, apakah jadi cawapres Mas Anies atau tidak, lalu kemudian ada tawaran dari teman-teman PDIP atau tidak, bukan. Ini konteksnya bagi kami dua hal yang berbeda. Nah, ini tapi saya gambarnya gini, Mas Zaky, tadi beberapa kata dari Anda juga bahwa kenyamanan perbincangan kemarin adalah karena memahami posisi saat ini. Ada kata kuncinya di situ saat ini. Yang kedua adalah bahwa ini membuka pintu antara dua partai untuk berbicara, untuk melihat bisa bekerja sama seperti apa ke depannya. Dan bahwa kondisinya masih sangat-sangat cair. Jadi mungkin sederhananya belum ada yang mutlak, begitu ya Mas Zaky ya, belum ada yang mutlak, semua melihat lagi apa yang bisa dikontribusikan begitu bagi negara melalui pemilu mendatang. Benar begitu Mas Zaky? Iya, karena kita berbicara mengenai kita ada perbedaan, tetapi kita juga ada kesamaan. Misalnya kita berbicara ini kesamaan, kita ingin pemilunya damai, demokratis, jujur dan adil. Kita berbicara mengenai sama-sama ini kalau kita lihat ya tegas nih, PDIP menolak 3 periode, presiden 3 periode, menolak penundaan pemilu, menolak perpanjangan masa jabatan. Ini kan hal yang sama yang juga disuarakan oleh Demokrat. Nah jadi di situ yang kita bisa sama-sama cermati, ternyata terkait dengan isu-isu kebangsaan ada kesamaan-kesamaan pandangan. Nah lagi-lagi terkait dengan masalah pilpres, ya tadi kalau kami melihatnya adalah saat ini situasi yang
berbeda. Nah, jadi terkait dengan posisi capres-cawapres, terkait dengan masalah koalisi, ini sudah punya posisi masing-masing, Oke. ya, posisi masing-masing. Tapi terus kita jajaki terus komunikasi, karena bagaimanapun ya proses ini masih panjang dan kami tidak ingin hanya berhenti terkait dengan isu-isu jangka pendek. Tapi kalau Demokrat melihatnya isu-isu jangka panjang yang menjadi penting. Katakanlah begini Bang Timothy, kalau misalnya gitu kan, ya kami tetap nih di perubahan dengan Mas Anies Baswedan, Mbak Puan misalnya dengan Mas Ganjar, ya tapi kan tadi ada potensi katakanlah, oh sama-sama nih kita jaga, kalau ada yang mau curang-curang, kita saling jaga nih di TPS, misalnya, ini kan menjadi suatu kesepakatan yang baik juga gitu ya kan, meskipun misalnya beda posisi, beda pilihan. Lalu misalnya, kalau misalnya katakanlah ada putaran kedua, dan juga misalnya katakanlah pasca putaran kedua pada saat pembentukan pemerintahan dan ke depannya. Jadi banyak hal gitu. Jadi tidak janganlah dilihat disempitkan nih pertemuan ini hanya semata isu cawapres, karena bukan itu yang disampaikan Mas Ahy ke kami sebelum pertemuan ya, dan juga pasca pertemuan, sama sekali bukan itu yang menjadi inti dari pertemuan ini gitu loh. Bagi kami terlalu transaksional, terlalu kecil ya untuk berbicara mengenai ini gitu. Di dalam pertemuan yang baru pertama kali, yang bagi publik yang ditunggu-tunggu ya. Karena tadi yang mengagetkan, datanya adalah bahwa sangat banyak ya pandangan yang positif. Kenapa? Ya tadi saling menghormati, inilah Bhinneka Tunggal Ika. Nah ini yang penting ini ya. Beda tempat, beda pandangan, beda posisi, tapi saling memahami dan membuka komunikasi. Publik suka begitu ya kalau ada kedewasaan tersebut. Nah, Bang Eriko, kalau dari nama-nama yang sudah tadi dikeluarkan, apalagi yang dikeluarkan oleh Bu Mega, calon-calonnya, ini sebenarnya adakah yang diprioritaskan atau benar-benar ini masih sama semua ini? Lagi-lagi ini tampaknya kalau saya boleh menduga gitu ya, kenapa sampai keluar nama AHY, karena tidak menaruh posisi koalisi dan lain-lain. Pokoknya melihat personal mana yang cocok untuk mendampingi, yang punya keunggulan untuk bisa mendampingi sebagai cawapres. Tampaknya demikian, mungkin saya bisa salah. Sehingga dari koalisi lain pun bisa masuk dalam daftar tersebut gitu. Tapi adakah yang diprioritaskan, adakah yang lebih tampaknya skornya lebih tinggi dibandingkan yang lain, dan posisi AHY di mana? Kalau mungkin Bang Eriko tahu di situ. Ya, baik, Bung Timothy. Saya senang dengan kata-kata Bung Timothy tadi, saya menduga-duga. Kebetulan nama saya Riko Sotarduga, tapi saya tidak ingin mau menduga-duga, Bung Timothy, sama Adinda Herzaki. Saya harus terbuka menyampaikan di sini. Tadi saya sudah sampaikan, 10 nama itu adalah semua mempunyai kesempatan yang sama. Dan itu bukan bicara bermain-main, ini sungguh serius. Karena ini menyangkut masalah pemilu. Pilihan untuk memilih pemimpin yang memimpin Indonesia 5 tahun ke depan, bahkan sudah disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo untuk menyongsong Indonesia Emas tahun 2045, kita membutuhkan waktu yang 13 tahun ke depan ini yang sangat-sangat penting. Ini tidak main-main. Nah, ini mau memilih pemimpin yang akan nanti, ya katakan 5 tahun, bisa menjadi 10 tahun. Nah, kalau hal ini kita lakukan dengan katakan, seperti waktu-waktu yang lalu, dengan situasi yang tidak kondusif, yang tidak katakan kompetisi boleh, bergesekan ya harus, karena kita mau memilih pemimpin yang baik, kita rakyat Indonesia akan menentukan pilihan. Nah, proses menuju ke sana itu bukan sesuatu hal yang mudah. Nah, ini prosesnya. Coba lihat di 2019, bagaimana keputusan itu dilakukan 1,5 jam sebelum batas waktunya, dan itu disepakati oleh partai-partai, oleh Ibu Mega, dan pada waktu itu calon presidennya Bapak Jokowi. Begitu juga saat ini ya, Bung Timothy. Ini proses, menurut saya ini ya, yang saya ketahui. 1-2 bulan ke depan ini satu hal yang sangat menarik. Kan sudah ada calon-calon yang berkembang, ini yang disampaikan juga oleh Kompas TV dan media-media lain. Nah, nanti ini tentu akan disinergikan. Kalau bahasa Jawa digatuk-gatukan, nanti akan dipasang-pasangkan. Nah, nanti terlihat di sini siapa yang lebih baik. Begitu juga nanti partai-partai ini, termasuk partainya Bung Herzaki, Adinda Herzaki, juga nanti akan mengalami konsolidasi. Kan tidak mungkin juga menunggu terlalu lama, betul, Adinda Herzaki? Bisa. Karena kenapa? Waktu untuk mensosialisasikan sudah dekat. Betul. Ini pasti ada limitnya. Katakanlah kalau saya boleh menduga-duga seperti tadi Bung Timothy, bisa saja di bulan Juli ini sudah harus ada keputusan di koalisinya Adinda Herzaki. Kalau kami menyebutnya
kerjasama. Nah, nanti setelah itu akan terlihat lagi seperti apa nanti yang terjadi. Nanti akan konsolidasi. Jadi 1-2 bulan ke depan ini yang sangat krusial menurut saya, Bung Timothy. Dan di sini nanti terlihat di mana dinamika itu akan memberikan juga masukan kepada rakyat. Loh, sekarang rakyat sudah sangat cerdas loh, Bung Timothy. Coba lihat ya, siapa yang tidak mempunyai calon, itu kuotal efeknya tidak didapat. Coba lihat hasil surveinya. Sekali lagi, kita berandai-andai, kita meyakini hasil survei, kan begitu ya. Bahwa yang tidak ada calonnya itu, kuotal efeknya memang berpengaruh. Nah, kenapa semua partai mau melakukan perlu untuk menyampaikan calonnya? Karena memang membutuhkan hal itu untuk bisa nanti duduk juga di legislatif dan juga menjadi bagian dari pemerintah yang terpilih nanti. Nah, oleh karena itu, pasti Partai Demokrat juga berkeinginan seperti itu, begitu juga partai-partai lain. Nah, kalau PDI Perjuangan, karena kami sudah ada calon presidennya dan kami merasakan bagaimana kuotal efek itu semakin ya. Bagaimana hasil itu semakin meningkat. Survei SMRC terakhir, Mas Ganjar Pranowo sudah leading, sudah kurang lebih 39%. Nah, itu kenyataan yang ada. Tapi sekali lagi, kalau kita mau menjadikan survei sebagai bahan untuk cermin, untuk melihat sejauh apa hasil yang dilakukan sekarang. Jadi sekali lagi, Bung Timothy, ini proses masih cukup panjang. Pendaftaran di Oktober. Nah, ini masih ada kurang lebih 4 bulan lagi. Nah, dalam 2 bulan ke depan inilah proses konsolidasi yang paling penting. Dan nanti 2 bulan tersisa, itulah nanti akan terjadi persamaan antara partai-partai ini untuk menentukan calon. Sampai saat ini, Bung Timothy, kita bisa membentuk 4 poros loh. Walaupun yang terbentuk sekarang 3 ya, ini bukan karena PDI Perjuangan 3, tapi bisa terbentuk 4 ya. Kan begitu, ya. Belum lagi kalau ada yang curi start, itu lebih memacu mesin-mesin politik yang lain juga tentunya. Nah, dengan sistem, Bung Timothy, dengan sistem sekarang yang sudah diputuskan MK, dan kami menyambut baik dan menghargai, mengapresiasi apapun keputusan itu ini sungguh menarik. Persaingan akan semakin menghangat, di mana dengan sistem terbuka ini semua mempunyai kesempatan yang sama, begitu Bung Timothy. Dan tadi menarik Kang Ujang apa yang diungkapkan Bang Eriko, bahwa semua pasti ingin mendapatkan kotel efek dari calon yang mereka ajukan, sehingga lebih cepat tampaknya ini juga bisa memberikan dampak lebih luas dan lebih long lasting menuju ke pemilu di Februari 2024 gitu. Nah, jadi ada sensitivitas waktu lagi nih Kang Ujang di sini. Selain sensitivitas waktu antar koalisi dengan pengumuman siapa cawapresnya dan lain-lain. Jadi banyak hari lepas hari ini partai saling lirik-lirikan juga nih. Siapa yang lebih cepat, siapa yang sudah dikunci oleh koalisi dan lain-lain gitu Kang Ujang. Benarkah 1-2 bulan ke depan ini sangat-sangat menjadi kunci, dan Anda sendiri melihat pada saat terbukanya pembicaraan antara PDIP dengan Partai Demokrat, kan jelas koalisinya di mana, sehingga rasa-rasanya tidak mungkin bekerja sama begitu untuk mengajukan capres maupun cawapres. Tapi apakah Anda melihat memang pintu itu benar-benar tertutupkah, atau seperti kata Bang Eriko tadi, semua calon yang diajukan 10-10-nya mempunyai kans yang sama? Ya, saya melihatnya begini, di politik memang tidak ada yang tidak mungkin. Tetapi dalam konteks konstruksi politik hari ini, ketika misalkan Partai Demokrat sudah menandatangani kesepahaman ya, piagam kesepakatan koalisi perubahan untuk persatuan, di situ kan ingin dijaga komitmen itu. Pasti akan dijaga, Bang Herzaki, Pak Ahaye gitu ya, Demokrat akan menjaga komitmen itu. Tapi di saat yang sama itu kan harus juga berkomunikasi dan bersilaturahmi tadi dengan PDIP atau dengan Mbak Puan. Kalau menurut saya langkah yang bagus saja, langkah yang positif saja itu dilakukan. Karena begini, kalau misalkan Demokrat itu loncat, itu juga bermasalah. Itu juga akan dicap oleh publik ya tidak bagus. Sekarang Demokrat sedang bagus-bagusnya begitu. Maka menjaga konsistensi dukungan itu menjadi penting. Nah, tadi saya sepakat juga dalam kadar tertentu kepada Bang Eriko bahwa tidak ada yang tidak mungkin, iya. Tapi melihat konstruksi hari ini kelihatannya ya Demokrat tetap akan di koalisi perubahan dan dengan skemanya sendiri, dan PDIP juga dengan skemanya sendiri. Tetapi tadi ya 10 nama, di 1 nama ada nama Pak Ahaye juga ya selalu mungkin untuk bisa menjadi cawapres. Tapi saya melihat kemungkinannya itu atau probabilitasnya itu kecil. Saya melihat ini pertaruhan bagi Partai Demokrat untuk menjaga konsistensi. Karena begitu balik badan, begitu balik arah misalkan gitu ya, saya tidak tahu. Nah, itulah akan membuat citra Demokrat juga tidak bagus. Merugikan ya bagi Demokrat. Ya, hari ini
elektabilitas Demokrat sedang naik-naiknya, sedang bagus-bagusnya, dan itu harus dijaga. Dan saya melihat ucapannya Pak Sudirman Said ya, ketika Bang Herzaki katakanlah yang meminta, saya tanda petik ya, mohon dikoreksi gitu, mengevaluasi ya terkait dengan katakanlah koalisi perubahan, nah saya kayak mengatakan seperti itu, maka Pak Sudirman Said mengatakan kemungkinan besar katanya nanti cawapres Pak Anies adalah yang ada kakinya di koalisi. Nah itu kalau yang ada kakinya di koalisi kemungkinan kan dua, kalau tidak Pak AHY ya Pak Aher, ya berarti kemungkinan besarnya lagi ya Pak AHY. Nah saya melihat konstruksi yang sudah dibangun oleh Demokrat adalah partai non pemerintah. Ya. Ketika dia ada di situ, maka saya melihat kemungkinan suaranya naik itu akan lebih tinggi. Tetapi kalau misalkan berbalik arah, lalu misalkan katakanlah tadi kalau kata Bang Eriko, semua serba mungkin, katakanlah ya seandainya bisa menjadi cawapresnya Pak Ganjar pun, ini menjadi persoalan sendiri bagi Partai Demokrat karena dianggap, mohon maaf ya, akan negatif di mata publik. Ya itu harus dijaga, seperti itu. Oke, kita akan lihat bagaimana keputusan kedepannya. Yang pasti saya yakin semua menyambut baik apa yang diperlihatkan, sebuah komunikasi yang terbuka dibangun, keakraban antar koalisi antar partai yang tidak berkoalisi, bahkan selama ini walaupun tadi dibantah sebenarnya kita nggak seberang-seberangan amat, kita nggak ada antar komunikasi itu nggak pernah putus, tapi mungkin banyak publik yang menangkap demikian dan kemarin digambarkan bahwa apapun perbedaannya sebenarnya ya ini kita melangkah bersama-sama menuju pemilu yang damai dan itu disepakati oleh koalisi manapun. Saya yakin kita menuju ke pemilu yang damai. Kita sambut baik dan kita akan bertemu lagi dalam kesempatan lain. Bang Zaki, terima kasih. Bang Riko dan juga Kang Ujang, terima kasih banyak atas waktunya bersama kami pagi hari ini. Salam sehat, selamat pagi semuanya.